Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Hari ini kami akan membuat sebuah podcast yang bertemakan penegakan hukum lalu lintas dengan mekanisme ITLE. Sebelum kita mulai podcast ini lebih jauh, alangkah lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Hamidah dan di samping saya ada Saya Cindy Yulia Putri Rensa sebagai narasumber dari podcast kali ini. Teman-teman, apa kalian sudah tahu apa itu ITLE? ITLE atau singkatan dari Electronic Traffic Law Information Mobile atau tilang elektronik adalah sebuah metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti berupa foto atau video. Baik, untuk selanjutnya, menurut Mbak Cindy, mengapa sih di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran hukum dalam berlalu lintas? Khususnya sekarang ini ada sebuah metode baru yaitu mekanisme ITLE. Padahal sudah jelas jika kita melanggar hukumnya akan mendapatkan sanksi yang bersifat tegas. Menurut saya seperti ini ya. Masyarakat itu sebenarnya tahu dan sadar akan hukum, tetapi mereka itu belum dapat mencerna apa isi dari hukum itu sendiri. Misalnya itu seperti apa ya Mbak Cindy? Misalnya itu seperti kewajiban kita memakai helm ketika kita mengendarai sepeda motor. Kita semua itu tahu jika baik anak-anak ataupun dewasa itu wajib memakai helm jika kita berkendara menggunakan kendaraan roda 2. Nah, sebagai contoh, saya mengambil mahasiswa UIN 1 Tulungagung ya. Mereka itu sebenarnya tahu dan sadar akan kewajiban menggunakan helm. Apalagi hal tersebut juga melindungi keselamatan mereka. Tetapi mereka itu sangat menyepelekan dengan dalih kos-kosan mereka atau tempat tinggal mereka itu dekat dengan area kampus. Seperti itu Mbak April. Nah, menurut Mbak April sendiri, upaya apa sih yang dapat kita lakukan agar masyarakat itu sadar dan paham mengenai aturan berlalu lintas? Apalagi sekarang itu sudah ada mekanisme ITLE ini. Kalau menurut saya sendiri, kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran diri dan pemahaman yang mendalam mengenai pengetahuan hukum khususnya. Dengan demikian, sikap kita yang sadar dan paham hukum ini akan mempengaruhi kebiasaan kita di masa depan nanti. Jadi, apalagi sekarang sudah menggunakan mekanisme ITLE yang memudahkan pihak berwajib untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas. Baik, pertanyaan terakhir untuk Mbak Cindy sebelum kita mengakhiri podcast ini, yaitu apakah keuntungan dari penegakan hukum lalu lintas dengan mekanisme ITLE ini? Beberapa keuntungan itu diantaranya seperti aparat atau pihak berwajib tidak perlu menulis secara manual dan tindakannya akan lebih cepat untuk ditangani. Yang kedua, tidak memerlukan belangko tilang. Yang ketiga, data tilang langsung terkoneksi dengan back office sehingga diperoleh data yang sangat akurat dan langsung terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda tilang. Yang keempat, petugas dapat melampirkan bukti yang sangat akurat yaitu berupa foto atau video untuk persidangan di pengadilan. Yang terakhir, menghindari praktek pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, itu tadi podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Cindy yang sudah hadir dalam podcast ini sebagai narasumber, dan semoga dari penjelasan podcast tadi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kalian semua terhadap penegakan hukum dalam berlalu lintas, khususnya mekanisme ITLE. Sekian
Dari kami berdua, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.